Salam jumpa, saya Frans Espong, pelaksana redaksi dari arkusgpb.com. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat aktif dalam melakukan sosialisasi agar warganya turut serta aktif dalam pelaksanaan pemilu di 2024. Tidak hanya aktif dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebagai warga jemaat, sebagai warga gereja, tetapi juga aktif turut serta di dalam keterlibatan sebagai calon legislatif untuk turut serta ambil bagian di dalam perpolitikan di Indonesia ini. Apa dan bagaimana kesiapan mereka-mereka yang turut serta untuk terlibat dalam pencalonan sebagai calon legislatif? Saya mewawancarai Dr. Griselda Air, dokter yang punya spesialisasi di bidang kesehatan penerbangan. Berikut wawancaranya. Iya, dokter yang akrab disapa sebagai Dr. Grace ini mengatakan bila terpilih sebagai politisi dari Partai Nasdem, ia akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta, juga meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di DKI Jakarta. Tidak hanya itu, ia akan berperan aktif meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Ya, Dr. Grace, Anda memilih Partai Nasdem untuk berpolitik di kancah nasional. Boleh tahu mengapa Anda memilih Nasdem? Silakan. Kenapa memilih Partai Nasdem? Karena bagi saya Nasdem sangat konsisten dalam mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Dari dulu saat ormas sampai dengan partai politik, Nasdem selalu ikut turut serta dalam membantu pemerintah. Contoh, ketika terjadi bencana-bencana alam di beberapa daerah, Nasdem selalu mengirimkan tim untuk membantu korban yang terdampak dengan mendirikan posko kesehatan, mendirikan dapur umum, melakukan trauma healing, dan memberikan bantuan sosial lainnya. Bahkan ketika tahun 2020 terjadinya pandemi COVID di negara Indonesia, Partai Nasdem melaksanakan vaksinasi di 5 tempat wilayah Jakarta serempak 2 bulan penuh untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi, serta memberikan tempat isolasi mandiri bagi para medis, dan relawan yang ikut serta membantu menangani pasien COVID untuk isolasi mandiri di Hotel Media Gunung Sari. Nasdem juga selalu menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan Partai Nasdem sebagai partai kebangsaan menjadi garda terdepan menjaga keberlangsungan 4 pilar kebangsaan. Nilai-nilai dasar yang mempertautkan sebuah bangsa yang multi etnik menjadi suatu kesatuan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia dengan payung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain Dr. Grace tadi yang sudah kita temui, berikut wawancara Dr. John Paulus terhadap caleg dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil Bekasi, Denis Christian Lokolo. Selamat malam, Bung Denis Christian. Hari ini saya bertemu dengan caleg dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nomor urut 7. Nomor urut partai berapa? Nomor urut partai 15. Dapil Bekasi Utara dan Medan 1. Ya. Bagaimana
dengan pencalekan ini? Kira-kira menurut Bung Dennis, apa yang memotivasi untuk jadi caleg? Yang pasti untuk saya untuk memotivasi jadi caleg ini saat ini sih lebih ke bagaimana ya untuk memajukan suara orang-orang Kristen di Kota Bekasi, khususnya ya orang Kristen di GPIB. Jadi kalau kita hanya sebatas selama ini cuma bicara aja, wah gereja sana ditutup ya seperti ini segala macam, tapi kan tanpa ada aksi itu juga nggak mungkin. Makanya kenapa itu saya memutuskan untuk terjun langsung ke politik. Bung Dennis memutuskan untuk setidak-tidaknya bisa tempat ibadah yang definitif di daerah Bekasi Utara. Betul. Itu dia akan perjuangkan lewat PSI jika dia terpilih di DPRD Kota Madya Bekasi. Kira-kira begitu. Betul. Kira-kira apa lagi yang akan dibuat? Kira-kira yang pasti banyak sekali ya mungkin harapan teman-teman GPIB khususnya dari ya mungkin bukan hanya di GPIB ya, mungkin orang Kristen di secara general ya, secara general di Kota Bekasi sendiri mungkin banyak ya mungkin nggak bisa saya jabarkan satu-satu, mungkin ya untuk selama yang terdekat itu mungkin itu dulu, dan yang pasti ya saya berjalan atas nama Tuhan. Bung Dennis Christian berjalan atas nama Tuhan. Semoga apa yang diharapkan sama Bung Dennis bisa terwujud dan menjadi anggota DPRD Kota Madya Bekasi. Selamat ya. Siap, terima kasih. Tuhan memberkati. Bagaimana pandangan seorang pendeta Darius tentang caleg-caleg yang dari GPIB selama ini memang tidak muncul? Sekarang muncul caleg-caleg dari generasi milenial ini. Bagaimana pandangan? Ya, kita bersyukur Dennis bagian dari generasi milenial dan juga bagian dari proses jemaat GPIB yang ikut serta dalam konsultasi itu. Bagaimana dia akan didukung dengan orang-orang yang juga punya visi supaya melalui kehadirannya ada suara gereja. Melalui kehadiran Dennis Christian sebagai caleg dari GPIB ya, tentu mewakili dari Partai Solidaritas Indonesia PSI. Dengan harapan kita bagaimana dengan nantinya caleg dari GPIB ini duduk ini, harapan kita sebagai GPIB, Jemaat GPIB bagaimana Pak Pendeta? Tentu sebagai GPIB itu kan punya visi misi gereja yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh alam penciptaan. Sebabnya kehadiran Dennis mesti membawa damai sejahtera dalam visi. Membawa damai sejahtera dalam visi. Amazing ya. Iya. Tapi harapan kira-kira menurut Ketua BP Mupel Bekasi, kita kan 14 jemaat Kota Madya perwakilan, kira-kira ada harapan? Harapan selalu ada buat Dennis. Itu sebabnya kami akan komunikasikan dengan wilayah Medan Satria dan sekitarnya bahwa selalu usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dengan takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, Dennis akan jadi. Terima kasih. Tuhan memberkati.